Wah, insya Allah anak juga berbakti pada kita. Tidak mungkinnya orang berbakti sungguh-sungguh pada orang tuanya, punya anak durhaka semua, nggak ada ceritanya. Saya belum pernah dengar cerita seperti itu. Ya, dia punya 4 anak, 3 sama berbakti biasanya. Dia punya 5 anak, 4 sama berbakti biasanya. Kan semua bekerja. Orang buat keburukan saja dibalas sama Allah gitu. Karena saya hebat apapun ikhtiar kita, kalau Allah nggak ridho nggak jadi. Ya, nah, jadi itu saran saya ya, tingkatkan baktinya kepada orang tua. Hakikatnya bersiapa? Untuk kita, bekal kita, ya. Dan nanti sunatullah bekerja, anak-anak pun berbakti pada kita. Kayak ada sebuah kisahnya sih fiktif ya, tapi pesannya benar. Jadi ada seorang anak durhaka luar biasa, akhirnya apa, pengen bunuh ayahnya. Ayahnya ya karena sudah ini udah tahu ilmunya ya, pengalaman sudah banyak kan gini, ya udah, nah ikut papa deh, ya ikut ayah deh, ya kita pergi ke bukit itu, nanti bunuhnya di sana aja, sini. Pergi ke bukit sana, cari tempat yang aman, udah di sini mau bunuh. Jadi kamu aman, dan dikejar sama ya masyarakat dan lain-lain semuanya. Sini aja kalau mau bunuh ayah juga. Anaknya bingung, kenapa ya bilang? Karena dulu ayahku membunuh kakekmu di sini juga. Dia sadar sunatullah bekerja. Ya. Nah, si anak pun akhirnya sadar, oh iya, kalau dia lakukan ini akhirnya nanti terjaga lagi cuma dia, akhirnya dia stop, ya rantai tersebut dia stop. Nah, tapi pesan dia, kisah itu adalah benar. Jadi kalau kita nggak berbakti pada orang tua, ya jangan heran nanti anaknya kayak gitu juga. Kayak Amerika kehidupan juga ada gitu. Mana ada anak yang berbakti? Karena orang tua juga kayak gitu juga, jadi ninggalin anaknya semuanya kayak gitu. Jepang juga sama. Ya, paling hebat orang sana baktinya gitu ya. Apa? Terhadap orang tuanya, masukin tuh ke panti itu bakti paling hebat. Ya, itu bakti paling hebat orang Jepang itu. Ya, Amerika pun saya pikir kurang lebih sama gitu. Makanya kita lihat dari segi uang mereka luar biasa, tapi dari segi yang lain selain uang kacaunya luar biasa. Sakit jiwa tertinggi, bunuh diri tertinggi, pembunuhan tertinggi, penyimpangan seksual tertinggi. Ya, apakah itu negeri yang bahagia menurut saya? Enggak menurut saya. Ya. Nah gitu, begitu orang tua tidak ridho, Allah tidak akan mungkin ridho, hidup jadinya kacau balau. Kita mesti dapatkan uangnya, selain uang kita akan dapatkan. Ya. Nah, jadi kalau kita pengen uangnya oke, rezekinya oke gitu ya, kebahagiaan dapat, pastikan ya bakti pada orang tua yang luar biasa. Karena pada hakikatnya itu adalah untuk kita. Kalau orang tua dulu fight benar-benar untuk kita, apa salahnya sekarang kita yang benar-benar fight ya untuk orang tua kita? Berapa tahun yang lalu ibu saya pengen umroh Ramadan. Ya, kalau sekarang ya alhamdulillah rezeki ya adalah gitu ya. Tapi dulu itu berat bagi saya. Ya, berat luar biasa. Saya bilang sama ibu saya, insya Allah bu berangkat. Apakah saya takabur? Enggak, saya yakin sama Allah. Dalam hati saya berdoa, ya Allah, Engkau yang menyuruh aku berbakti pada ibuku, mampukan aku berbakti pada ibuku. Ya. Saudara saya punya uang, tapi nggak berani bilang iya. Saya nggak punya uang, tapi saya berani bilang iya. Uang boleh nggak ada, keyakinan harus ada, bakti harus ada. Persis kayak pegawai bank tadi, gajinya kecil, keyakinannya besar. Akhirnya apa? Rezeki yang besar menjadi haknya dia. Akhirnya apa terjadi? Beneran, saya bisa mengumrohkan dia waktu itu. Umroh Ramadan 2 kali lipat lebih mahal, bisa ternyata. Dan rezeki yang luar biasa, saya pun ikut umroh waktu itu. Ya, dan lebih luar biasa lagi apa? Itulah satu-satunya umroh yang saya bayar sendiri. Setelah itu saya umroh tidak pernah bayar. Ada aja terus saya bayarin. Padahal segi uang ya insya Allah kita ada gitu. Tapi itu orang yang umroh itu masih pak berangkat terus. Kapan pun saya mau ada yang bayar. Gitu. Ya. Nah, itu yang saya rasakan fadilahnya, sedikit fadilahnya. Dan masih banyak lagi ya kisah-kisah yang lainnya. Yang saya percaya juga teman-teman pernah mengalami. Sayangnya apa? Kita tidak menjadikan ini sebagai formula untuk sukses. Sekarang coba nih jadikan formula. Ya, kayak kita nih kerja kantor gitu, lembur gitu ya. Itu kan kononnya mendatangkan rezeki. Ya sama, bakti kepada orang tua juga mendatangkan menjemput rezeki, mengundang rezeki. Mulai dari sana. Kalau orang yang masih ada, ya udah langsung. Kalau nggak ada, ya melalui tadi doa dan amal kita. Ya, saya bilang apa? Selagi dia masih ada umur. Selagi apa kita masih ada umur, selagi apa kita juga masih ada rezeki. Kalau salah satu tidak ada, nggak bisa, sudah kesal saya. Saya tiap kali jalan-jalan naik pesawat, saya sering sedih. Sedihnya apa? Ayah saya, nenek saya belum pernah merasakan seperti itu. Ya, nah mau bisa apa saya itu? Karena saya ada umur, saya ada rezeki. Dia udah nggak ada umur, mau gimana coba? Ya, jadi selagi dia ada umur, kita ada umur, kita ada rezeki, udah lakukan aja. Apa orang tua mau? Iyain aja udah. Justru nanti rezeki itu datang dari sana. Lagi kadang-kadang Allah ngetesnya dengan cara berbeda. Kita lagi mepet gitu ya, orang tua lagi pengen misalnya. Nah di situ dibuktikan biasanya. Jadi nggak nunggu cukup dulu, kita berbakti nanti jadinya cukup. Ya, dibalik caranya. Nah ilmu sepasang bidadari ini luar biasa. Ya, dan semua orang mengakuinya. Bahkan orang seperti Donald Trump pun mengakuinya, Richard Branson pun mengakuinya.
Nah, kenapa kita yang kononnya orang beriman nggak mau praktek atau praktek cuma sekedar-sekedarnya? Ya, saya pengen ya teman-teman mendengarkan. Boleh dicek lagi handphone